Sahabat RPK, selanjutnya kita ikuti program Selalu Ada Jalan, persembahan Jakarta City Care. Semoga program ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat mengikuti. Halo, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa dengan sahabat RPK dalam acara Selalu Ada Jalan. 1 jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasya Haan akan menemani sahabat RPK dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Bagi Tuhanlah segala kepujian, kemuliaan, dan kejayaan. Kami persembahkan seluruh rangkaian siaran malam hari ini dari awal, pertengahan, sampai pada tamatnya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Berkatilah acara ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sahabat RPK senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Selalu Ada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Ini terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam ini adalah salib Kristus yang berkuasa. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita menghormati karya Kristus untuk kita. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-18. Mari kita buka Alkitab kita, kami akan membacakannya. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Haleluya. Jadi yang pertama kami ingin tekankan buat kita bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu untuk menebus kita. Besok kita akan memperingati Jumat Agung, hari di mana Tuhan Yesus boleh mati menebus kita. Kami ingin tekankan buat kita, agunglah karyanya untuk setiap kita. Sungguh apa yang dilakukan bagi kita itu sepenuhnya karena kasih-Nya kepada kita. Sebagai pelayan Tuhan, kami ingin menyampaikan hukuman salib itu hukuman yang sah pada zaman itu untuk semua wilayah jajahan dari Imperial Rome pada waktu itu. Ditujukan untuk 2 jenis kejahatan. Yang pertama adalah untuk penjahat kelas kakap. Yang kedua adalah untuk pemberontak yang memberontak kepada pemerintahan yang sah. Yang menjadi masalah apa yang terjadi, Tuhan Yesus bukan penjahat dan juga Tuhan Yesus tidak pernah memberontak. Oleh karena itu apa yang terjadi waktu pengadilan, waktu Yesus diadili, Pontius Pilatus cuci tangan. Pontius Pilatus berkata tidak ada dasar untuk menjatuhkan orang ini hukuman mati. Yang kami mau tekankan sebelum kita gali lebih dalam bahwa 100% kematian Yesus itu karena cintanya untuk kita semuanya. Kehidupan Tuhan Yesus itu sendiri terbagi dalam 5 bagian. Dan 4 sudah digenapi, tinggal 1. Bagian pertama dari kehidupan Tuhan Yesus adalah kelahirannya. Untuk apa Yesus lahir? Yesus lahir untuk menyelamatkan orang yang berdosa.
Bagian kedua adalah kematiannya. Untuk apa Yesus mati? Yesus mati untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Bagian ketiga dari kehidupan Tuhan Yesus adalah kebangkitannya. Kebangkitannya menunjukkan penebusannya sempurna bagi kita, dan sekaligus kebangkitannya menunjukkan bahwa Yesus itu Tuhan yang sesungguhnya. Dan bagian yang keempat daripada Tuhan Yesus adalah kenaikannya ke sorga. Untuk apa Yesus naik ke sorga? Karena Tuhan Yesus memang yang pertama berasal dari sorga. Sorga adalah tempat kediamannya. Dia naik ke sorga karena tugas penyelamatannya sudah selesai. Dan tugas itu diserahkan selanjutnya kepada gerejanya. Jadi gereja mendapat estafet dari kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya untuk melaksanakan tugas selanjutnya adalah gereja Tuhan. Dan bagian kenapa Tuhan Yesus naik ke sorga? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, bagian yang kelima dari kehidupan Tuhan Yesus adalah kedatangannya yang kedua kali. Kapan dia datang tidak ada yang tahu. Jadi 4 sudah digenapi, tinggal 1 yang belum digenapi. Kalau 4 sudah digenapi, seharusnya kita tidak ragu, tidak sangsi untuk 1 yang akan digenapi. Yang kami ingin tekankan malam hari ini, kalau besok kita ibadah, kalau besok kita melakukan perjamuan kudus, kita memperingati apa? Kematiannya sudah terjadi. Kita perlu memperingati supaya kita tahu bahwa kita umat ketebusannya, kita umat pemenang, karena Yesus sudah menyelesaikannya di kayu salib. Kami berdoa melalui kebenaran-kebenaran yang akan kita sharingkan malam hari ini. Kasih kita kepada Tuhan semakin berkobar, cinta kita kepada Tuhan semakin kuat, dan kita mau terjual penuh untuk rencananya. Karena kalau kita mau melakukannya, kami percaya kita adalah orang yang paling berbahagia karena kita ada dalam pusat rencana Tuhan. Jadi kami tegaskan dari Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7, ya, tentang tema kita malam hari ini, salib Kristus yang berkuasa, agunglah apa yang dikerjakan Tuhan Yesus bagi kita. Dia mati di kayu salib, jelas-jelas untuk menebus kita. Ada orang berkata kepada kami, kenapa Yesus menebus kita harus mati? Jawabannya sederhana saja, karena upah dosa maut, neraka. Tidak ada lagi harapan bagi manusia itu. Yesus datang karena kasihnya kepada kita. Dia meminjam kandungan seorang putri yang bernama Maria. Ya, lahirlah Yesus di kandang domba yang ada di Bethlehem. Lantas apa yang terjadi? Ya, Yesus mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk menebus kita. Hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita diambil Yesus di dalam dirinya. Jadi dia yang menjalankannya. Jadi kami tegaskan buat kita, ya, sehubungan dengan tema kita malam hari ini tentang salib Kristus yang berkuasa, biar malam hari ini melalui kebenaran yang kita sharingkan malam hari ini, kita sungguh-sungguh mau mentaati apa yang Tuhan katakan, karena Tuhan Yesus sudah menebus kita ya dengan harga yang mahal melalui kematiannya di kayu salib. Kami ingin tekankan buat kita bahwa karya Yesus buat kita itu luar biasa. Ya, Tuhan Yesus sebelum dia disalib, ya, dia dicambuk 39 kali. Tahukah kita cambuk Romawi itu talinya 1, gagangnya 3. Ya, talinya 1, gagangnya 3. 39 kali. Waktu cambuk pertama kena, nempel di badan Tuhan Yesus. Lantas algojo itu menariknya. Tersobek seluruh badan Tuhan Yesus. 39 kali. Alkitab katakan rupanya tidak seperti manusia lagi.
Biasanya orang yang disalib ya di zaman dahulu itu di bukit bukan di gunung, mesti di pinggir jalan. Ya, orang yang lalu lalang bisa lihat siapa yang disalib itu. Memang pemerintahan Rom sengaja melakukan itu. Ya, sengaja mengerjakan itu. Ya, kami ingin tekankan buat kita, dia sengaja melakukan itu untuk apa? Untuk satu pembelajaran supaya orang tidak memberontak dan tidak melakukan kejahatan. Tapi waktu orang melihat Tuhan Yesus, mereka tidak kuat. Ya, mereka tidak kuat. Mereka menutup matanya karena hancur semuanya. Kami mau katakan, biasanya orang yang mau disalib tidak disiksa karena dia harus mati di sana. Tapi Tuhan Yesus ya berbeda, dia disiksa terlebih dahulu. Kami ingin tekankan, agunglah karya Yesus untuk kita. Kalau bukan karena dia, kita akan mati selama-lamanya karena upah dosa adalah maut. Tapi dia menebus kita. Ya, penebusannya sempurna atas kita. Dia membenarkan kita. Ya, jadi kematiannya membenarkan kita. Darahnya yang tercurah di kayu salib itu menyucikan kita. Ya, kalau kita sadar akan hal ini, kita tidak akan pakai tubuh kita untuk berbuat dosa, tapi kita pakai tubuh kita bagi kemuliaan dan kebesaran bagi namanya. Karena itu, ya di Kamis Putih ini, mari kita ambil kesempatan untuk merenung, ya apa yang kita sudah buat dengan kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dalam beberapa hari ini kami memberikan contoh tentang apa yang Yesus buat bagi kita. Ini cuma contoh sederhana saja. Ya, kami harap biar Tuhan menjabarkannya lebih dalam buat kita. Kalau ada orang yang mau dieksekusi mati, ini contoh saja. Lantas ada waktunya sudah ditetapkan dan tiba-tiba ada orang lari dan berkata, jangan tembak dia, jangan bunuh dia, biar saya saja yang menggantikannya. Kalau itu terjadi, bisakah saudara rasakan bagaimana perasaan orang yang tidak jadi mati itu? Pasti kemana-mana dia akan cerita, pasti kemana-mana dia akan memberitahukan, dia akan berkata, sayalah yang tadinya mati, ya, tapi ada yang menggantikan saya. Kalau kita sadar apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita, kita akan jadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Yang menjadi masalah kenapa kita tidak mau jadi saksi Kristus atau kita ya jarang untuk bersaksi karena kita tidak mendalam, ya kita tidak meresap tentang apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita. Kalau kita sadar akan hal itu, kita akan cerita kemanapun. Sumur hidup kita akan cerita. Ya, kita akan cerita. Kita yang tadinya harusnya mati, tapi kita jadi hidup. Itulah apa yang Yesus kerjakan bagi kita. Ya, dia menebus kita, tapi juga dia membenarkan kita. Tidak ada lagi kebenaran dalam hidup kita. Kebenaran manusia seperti kain kotor. Tapi Tuhan membenarkan kita melalui kematiannya di kayu salib. Kalau kita sadar akan hal ini, kami percaya saudara dan saya akan memposisikan diri kita pada posisi yang benar. Tahukah kita, waktu kita percaya pada Yesus, Tuhan sudah pindahkan kita dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, terjadi barter on the cross. Bagi kita yang percaya pada Yesus, ya mari mulai sekarang kita duduki dudukan kita. Ya, terima apa yang Tuhan katakan. Jangan ya duduk yang bukan dudukan kita. Mari kita praktekkan akan hal ini dalam kehidupan kita. Kalau kita menyadari akan hal ini, kami percaya nama Yesus akan dipermuliakan. Nama Yesus akan ditinggikan. Dan kalau kita sadar akan hal ini, Tuhan akan dipermuliakan. Karena itu kami mau mengajak kita, ya,
Mari kita perhatikan kebenaran ini biar kehidupan kekristenan kita berubah. Ya, kekristenan kita tidak muter-muter, tapi kita masuk dalam pusat rencana Tuhan. Kita sungguh-sungguh mau mentaati apa yang Tuhan katakan. Kami percaya kalau surga saja dia beri buat kita yang tadinya tidak mungkin. Ya, kalau kita menyadari ini, kita tidak akan pernah khawatir lagi dalam kehidupan ini. Kenapa banyak orang Kristen khawatir? Kenapa banyak kali kekristenan seperti orang dunia? Karena kita tidak mengerti tentang karya Kristus bagi kita. Andai kata kita mengerti karyanya bagi kita, saya percaya yang ada dalam mulut kita adalah pujian, yang ada dalam mulut kita adalah rasa syukur kepada Tuhan, yang ada dalam mulut kita adalah rasa terima kasih untuk apa yang Dia kerjakan. Mari kita memperhatikan kebenaran ini. Mari kita mentaatinya, karena Alkitab katakan dengan jelas, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Bagi kawan-kawan yang baru bergabung, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Selalu Ada Jalan. Malam hari ini kita sedang membahas satu tema, salib Kristus yang berkuasa. Kami sengaja mengangkat tema ini karena besok kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus yang kita kenal dengan Jumat Agung. Ada 4 hal yang kami mau sharingkan dan kita sudah sharingkan 2, yaitu Tuhan Yesus mati untuk menebus kita, Tuhan Yesus mati untuk membenarkan kita. Agunglah apa yang Yesus lakukan bagi kita. Yang menjadi pertanyaan, apa yang kita sudah buat? Kalau kita sadar apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita, tidak henti-hentinya kita akan bersaksi. Kita yang tadinya udah mati, tapi tidak jadi mati, tapi kita boleh hidup. Kami percaya mulut kita akan terus bersaksi. Kita yang tadinya mati, tapi tidak jadi karena ada yang mau berkorban bagi kita. Dan kita mau masuk kepada yang ketiga. Mari kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal yang 1 Korintus pasal yang maksud kami Kolose 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Jadi yang ketiga yang kami mau tekankan buat kita tentang tema kita, salib Kristus yang berkuasa, bahwa apa yang dikerjakan Kristus bagi kita waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib itu sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga yang Dia kerjakan bagi kita, Dia menguduskan kita. Haleluya. Dia menguduskan kita. Tidak ada lagi kekudusan dalam kehidupan kita. Tapi apa yang terjadi, Tuhan Yesus menguduskan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Ya, melalui darahnya yang tercurah di kayu salib. Haleluya. Jadi bagi kita yang percaya pada Yesus, gak ada lagi hak iblis dalam kehidupan kita. Karena kita sudah dibayar 100% oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Putus hubungan dengan iblis. Dan kami pastikan apa yang terjadi, 100% kita sudah menjadi milik Bapa di sorga. Iblis tidak bisa masuk begitu saja dalam hidup kita sebagai orang percaya, karena roh yang di dalam kita lebih besar. Roh yang di dalam kita lebih besar. Haleluya.
Nah, kalau kita menyadari akan hal ini, seharusnya kita tidak hidup dalam perasaan lagi, tapi kita hidup dari iman kepada iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Kita terima apa yang Tuhan katakan. Dan kita mau bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Ini saatnya kita tidak hidup dalam perasaan lagi, tapi kita menerima apa yang firman katakan untuk kehidupan kita. Jadi, sahabat RPK dimanapun kita berada, mulai hari ini terima apa yang Tuhan katakan. Ya, kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu untuk menguduskan kita. Haleluya. Waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, kita berubah statusnya. Kami ingin tekankan buat kita bahwa tubuh kita jadi bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Tidak ada hak dari iblis, tidak ada hak penyakit, tidak ada kutuk lagi dalam kehidupan kita. Karena Yesus sudah menyelesaikannya di kayu salib. Kami ingin tekankan buat kita nggak bisa beli dimanapun kita beli, nggak mungkin ada dijual. Tapi Yesus karuniakan kepada kita waktu kita percaya kepadanya. Karena itu, ayo, apa yang dia buat nilainya tidak terhingga. Kalau yang dia buat nilainya tidak terhingga, luar biasa bagi kita. Mari kita persembahkan diri kita bagi kemuliaan dan kebesaran bagi namanya. Dan jangan pakai lagi tubuh kita untuk berbuat dosa. Kristen yang benar, dia bisa berkemenangan. Dengan kata lain, dia bisa tidak berbuat dosa. Karena kuasa dosa sudah diambil. Dosa sendiri sudah diselesaikan di kayu salib. Roh yang di dalam kita lebih besar. Dan Tuhan kasih kita firman. Orang yang percaya pada Yesus, dia bisa hidup kudus. Jadi kalau orang dunia bilang kita nggak mungkin hidup kudus, itu kata dunia, bukan kata firman. Alkitab katakan, "Daklah kamu kudus sama seperti Bapa di sorga kudus ada." Jadi kami mau katakan kita bisa. Karena perangkatnya sudah diberikan kepada kita. Penebusan Yesus sempurna atas kita. Kita sudah dipindahkan. Ya, status kita udah berubah. Tubuh kita jadi bait Allah. Kita diberikan firman. Andai kata kita mau menuruti apa yang Tuhan katakan, mau pikul salib, menyangkal diri, berani bayar harga, kami mau katakan, saudara dan saya akan menyukakan Tuhan. Iblis tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Karena sebenarnya Kalvari sudah menyelesaikan atas kita. Kalau ada orang Kristen yang hidup terus-menerus dalam dosa, kemungkinan pertama dia tidak bertobat benar. Yang kedua, dia tidak mengenal Yesus dengan benar. Kami ingin tekankan buat kita, kita punya free will. Kita punya kehendak bebas, tapi seharusnya kalau kita sudah percaya Yesus, kita menjatuhkan pilihan untuk mentaati apa yang Tuhan katakan setiap hari. Dan kita bisa itu, karena tidak ada lagi hak iblis dalam hidup kita. Kalau itu yang kita lakukan, nama Yesus akan dipermuliakan. Mari mulai hari ini, jangan lagi besar-besarkan iblis. Iblis adalah musuh yang sudah dikalahkan. Besarkanlah Tuhan, tinggikanlah namanya, dan peganglah apa yang Tuhan katakan. Berdirilah di atas kemenangan yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Kami ingin tekankan buat kita, kalau itu yang kita kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Jangan katakan apa yang Tuhan sudah buat bagi kita. Karena apa yang dia buat bagi kita itu luar biasa. Sampai hari ini dia masih bekerja menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Yang perlu kita pertanyakan apa yang kita sudah buat sesudah kita menerima kasih anugerah Tuhan, sesudah kita percaya kepada Tuhan. Biarlah malam hari ini menjadi malam perenungan bagi kita. Kalau kita selama ini masih menyimpang, tapi untuk ke depan, jangan pakai lagi hidup kita berbuat dosa, tapi pakailah hidup kita untuk kemuliaannya, untuk kebesarannya, untuk keagungannya, sehingga Yesus ditinggikan melalui kehidupan kita.
Apa yang kita dapatkan nilainya tidak terhingga. Karena itu biarlah sesudah kita dengar firman Tuhan malam ini, sesudah nanti kita selesai, ayo ceritakanlah. Saya yang seharusnya mati tapi saya jadi hidup karena ada yang sudah menggantikannya, yaitu Yesus. Ayo jadilah saksi-saksi Tuhan. Karena kita udah terima dengan cuma-cuma, kita harus mau membagikannya dengan cuma-cuma. Karena tidak adil ada orang setiap hari dengan Injil, tapi di seberang sana ada orang satu kali pun belum pernah dengar Injil. Padahal kita tahu agama boleh banyak, tapi boleh banyak. Rasul boleh banyak, juru selamat cuma satu. Yesus Kristus Tuhan namanya. Yesus bukan hanya juru selamat orang Kristen, tapi dia juru selamat dunia. Kami ingin tekankan buat kita, kalau dia juru selamat dunia, seharusnya kita yang sudah diselamatkan, seharusnya kita boleh menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat, sehingga dunia di mana kita tinggal boleh merasakan dan mengecap kasih Tuhan. Jadi kami mau tantang kita di malam hari ini, dalam malam memperingati ya kematian Tuhan Yesus yang akan kita lakukan besok, biar kita lebih sungguh-sungguh lagi untuk mentaati apa yang Tuhan katakan, lebih sungguh-sungguh lagi berpegang teguh pada firman Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya Yesus akan ditinggikan. Dan kami terlalu percaya kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Kami tidak peduli dosa saudara berapa banyak. Mungkin kita yang mendengarkan acara ini, hidup kita dalam dosa. Tapi kalau kita mau bertobat, mengakui dosa kita, darah Yesus berkuasa sampai malam ini menguduskan kita. Asalkan kita tidak berbuat dosa lagi dan kita mau mentaati apa yang Tuhan katakan, kami percaya tidak ada kata terlambat, nama Tuhan akan dipermuliakan. Jadi kami mau mengajak sahabat RPK dimanapun kita berada malam hari ini, biar firman malam hari ini sungguh-sungguh jadi iman dalam hidup kita dan sekaligus untuk jadi koreksi diri, di mana kita boleh melihat diri kita di dalam Kristus. Sebenarnya apa yang kita sudah buat dengan pengorbanannya di kayu salib bagi kita. Jadi kami mau ajak kita, agunglah apa yang Yesus kerjakan bagi kita. Salib Kristus berkuasa. Kalau bukan karena Kristus, kita sudah binasa. Kami ingin menekankan buat kita, khususnya buat sahabat RPK di malam hari ini. Ayo, semua orang harus tahu bahwa Yesus juru selamat. Semua orang harus tahu bahwa Yesus mengasihi kita semuanya. Semua orang harus tahu bahwa Yesus sudah mati untuk kita semuanya. Biarlah kita yang sudah percaya kepadanya menjadi orang-orang yang mau menjadi saksinya, yang mau terjual penuh untuk rencananya, sehingga Yesus Kristus dipermuliakan, nama Tuhan dipermuliakan. Kami ingin tekankan buat kita, mari biar kita tidak menyerahkan sejengkal pun lagi hidup kita kepada iblis, tapi kita boleh pakai seluruh hidup kita bagi kemuliaan dan kebesaran bagi namanya. Jadi malam hari ini kami ingin menekankan buat kita, salib Kristus yang berkuasa. Ada 4 hal yang kami mau sampaikan dan kami mau tekankan buat kita. Yang pertama, dia menebus kita. Yang kedua, dia membenarkan kita. Yang ketiga, dia menguduskan kita. Dan kami ingin tekankan buat kita, kalau kita sudah menerima itu, kami ingin tekankan, mari kita pelihara kasih anugerahnya dengan mentaati apa yang dia firman. Dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung, senang bisa berjumpa malam hari ini dalam acara Selalu Ada Jalan. Malam hari ini kita sedang membahas satu tema, salib Kristus yang berkuasa. Kita sengaja mengangkat tema ini karena besok kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib.
kita ada di segmen terakhir untuk malam hari ini. Ada 4 hal yang kita mau sharingkan dan kita sudah bagikan 3 dan kita ada pada bagian akhir tentang tema kita malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita, Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-hentinya berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Luar biasa. Jadi yang keempat, ya, yang Tuhan Yesus kerjakan bagi kita, selain Tuhan Yesus menebus kita, membenarkan kita, menguduskan kita, yang keempat, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Ya, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Alkitab menjelaskan waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, putus hubungan dengan Bapa di sorga. Tapi Tuhan Yesus menyambungnya. Ya, dia rela mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Dan kematiannya dia lakukan itu karena cintanya untuk kita memperdamaikan. Sehingga saudara dan saya yang percaya pada Yesus, kita dapatkan status kita kembali. Ingat, waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, nggak ada statusnya. Anak gampang, kata Alkitab. Tapi waktu kita percaya pada Yesus, karena sudah diperdamaikan, kita boleh menjadi anak-anaknya. Kami ingin tekankan buat kita, karena status kita sudah jelas, akhirnya kita dapatkan hak-hak kita kembali. Oleh karena itu, kalau kita bisa menangkap karya Yesus di kayu salib bagi kita, kami percaya tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kegelisahan dalam kehidupan kita. Karena apa yang dia kerjakan bagi kita sungguh luar biasa. Sorga saja dia beri, mati saja dia mau. Kami ingin tekankan buat kita, apalagi hanya untuk memelihara kita, apalagi hanya untuk mengembalakan, menuntun, menjagai, membentengi kita. Kalau kita sadar akan hal ini, kami percaya kita akan mendahulukan dia di atas segalanya. Karena itu biarlah kebenaran malam hari ini sungguh-sungguh kita tangkap dalam kehidupan kita dan kita ambil keputusan kita mau jadi pelaku firman. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita malam hari ini. Mari bagi kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan, bagi sahabat RPK, ingat salib Kristus berkuasa. Dia sudah mati bagi kita di kayu salib. Kematiannya menebus kita, membenarkan kita, menguduskan kita, dan memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Karena itu bagi kita yang belum percaya, percayalah, karena anugerahnya tersedia bagi kita malam ini. Bagi kita yang ragu-ragu, ambillah keputusan. Yesus Tuhan, dia mengasihi kita semuanya. Bagi kita yang sudah
percaya, setia apapun yang terjadi. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan mari kita terjual penuh untuk rencananya. Kita yang tadinya mati, ya, tapi kita tidak jadi mati karena Yesus rela mati supaya kita boleh menjadi hidup. Kami berdoa biar Roh Kudus menjelaskan lebih dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi Kristen yang sejati, yang boleh memuliakan Tuhan sepanjang kita hidup. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Sahabat RPK, kita sudah dengar firman Tuhan malam hari ini. Kami percaya semua kita diberkati. Ingat, salib Kristus yang berkuasa. Karena salibnya kita ada pada hari ini. Salib yang berkuasa, yang membenarkan kita. Karena kita sudah terjual kepada iblis karena dosa, tapi Yesus bayar lunas sehingga kita menjadi milik Bapa di sorga kembali. Kita masih ada waktu sedikit, kami kasih pengumuman. Kita akan ketemu Kamis depan dalam waktu dan gelombang yang sama. Terima kasih buat Panorama MGK yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Terima kasih buat semua pihak yang sudah menolong kami siaran. Terima kasih buat sahabat RPK yang di rumah, di jalan, di rumah sakit, di LP, yang sama-sama belajar firman. Tetaplah setia mengasihi Tuhan dan tekun dalam firman. Kita berdoa. Kami berdoa untuk Indonesia dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa buat kota kami Jakarta. Shalom Tuhan turun atas Jakarta. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja Tuhan di bangsa ini, ikat dalam kasih, dan biar menjadi kesaksian. Kalau ada ibadah besok Jumat Agung, biar Tuhan memberkati semua rekan pelayan yang berkhotbah. Setiap gereja yang beribadah, Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia. Kami berdoa yang jatuh bangkitkan. Yang sudah mundur Tuhan kembalikan. Yang setia biar terus Tuhan pelihara dan memberkatinya. Biar terus pelihara dan mengurapinya. Kami berdoa buat Panorama MJK, Tuhan memberkati. Biar naik bukan turun. Kami bersyukur untuk malam hari ini buat sahabat RPK di rumah, di LP, di jalan. Dimanapun mereka yang mendengarkan acara ini. Tambahkan iman mereka. Tuhan pulihkan keadaan mereka, Tuhan berkati iman mereka. Segala kemuliaan, kehormatan, kejayaan buat Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Berujung di sungai